semuanya, selamat datang kembali di channel Hatiku Percaya bersama saya Lia. Nah, kali ini saya mau berbagi kesaksian, berbagi sharing saya tentang pendapat orang dunia tentang rapture. Sebelumnya, buat kalian yang belum tahu, rapture itu apa? Rapture itu adalah pengangkatan. Kalau kalian mencari di Alkitab dengan kata pengangkatan gitu di Alkitab search-nya ya, kalian gak akan dapat guys. Tapi ada pengertian di dalamnya yang mengartikan bahwa itu adalah pengangkatan. Pengangkatan di sini adalah pengangkatan orang-orang percaya atau orang-orang kudus, anak-anaknya Tuhan yang dibawa Tuhan ke suatu tempat, disembunyikan di sana sampai 7 tahun masa kesusahan besar. Jadi sebenarnya ada yang percaya bahwa rapture itu terjadi sebelum masa kesusahan besar atau pre-tribulation, dan ada juga yang percaya bahwa rapture itu terjadi setelah masa kesusahan besar atau dikenal post-tribulation. Cuman kalau saya, karena saya percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita, dan ketika kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita pikul salibnya, kita menyangkal diri, yaitu menyangkal kedagingan kita anak-anak Tuhan yang dikhususkan, yang dikuduskan untuk hidup di jalan kebenaran Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan pasti mengangkat kita. Jadi saya yakin bahwa kita itu diciptakan bukan untuk murka Tuhan, tapi diciptakan untuk dikasihi dan disayangi Tuhan. Ayatnya ada di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan buat kita. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi sebelum masa kesusahan besar, saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan itu terangkat. Dan 7 tahun masa sengsara besar, orang-orang yang tertinggal adalah Kristen suam-suam kuku atau Kristen yang masih hidup di dalam kedagingan. Jadi itulah mengapa ada tantangan, ada ujian-ujian dalam hidup kita. Itu sebenarnya untuk membuat iman kita itu semakin murni, teman-teman. Kita menjadi orang-orang yang semakin mengandalkan Tuhan, jadi orang-orang yang perkasa dengan iman di bumi. Kita orang-orang yang teruji gitu. Nah, yang saya mau bagikan adalah pasca rapture nanti, ketika kita sudah terangkat, orang-orang dunia itu pasti berpikir, pada akhirnya mereka berpikir ini kejadian yang biasa aja gitu kan. Karena teman-teman, saya tinggal di Belanda dan saya juga ada di tengah-tengah orang yang sedikit orang percaya di sini gitu. Gereja itu sebenarnya lebih cenderung sepi, nggak kayak di Indonesia ya. Kalau kita ke gereja tuh banyak banget jemaat gitu kan, sampai ribuan, 2 ribuan gitu. Tapi kalau di sini gereja itu satu gereja paling cuma 20 orang gitu, 30 orang. Negara Belanda itu sebenarnya tidak percaya Tuhan, kebanyakan mereka itu ateis. Jadi yang berkembang di sini, di pemikirannya orang-orang dunia, bahwa nanti akan ada penculikan alien atau UFO, teman-teman. Jadi sebenarnya kan itu hal yang buat kita cuma ada di film ya, dan ternyata di sini tuh berkembangnya demikian gitu loh. Mereka percaya sekali, sebagian orang percaya kalau UFO itu ada. Sebagian lagi nggak peduli ada atau nggak ada, cuman yang pastinya nanti ketika orang-orang rapture, anggapan itu pasti akan menjadi demikian, bahwa orang-orang hilang karena mereka diculik aliens. Kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena ada banyak sekali buku-buku ternyata dijual secara umum dan secara bebas tentang rapture.
Dan itu mereka sebutkan di dalam deskripsi buku mereka bahwa mereka dapatkan dari firman Tuhan, dari Alkitab. Betapa penyesatan sih sebenarnya gitu. Dan orang-orang bilang bahwa orang-orang yang nanti, jutaan orang yang nanti akan diculik oleh aliens itu, rapture itu, orang-orang akan dipindahkan ke tempatnya aliens. Jadi kayak aliens kan musuh gitu ya, jadi tempatnya enemy gitu, dan itu pasti menakutkan kan. Jadi orang nggak mau berpikir rapture. Dan kalau ada kalau mereka yang berpikir, orang dunia yang berpikir bahwa nanti ada pilihan pakai chip, ya mereka pasti akan pakai, daripada kalau berpikir kayak orang Kristen rapture, sementara mungkin belum bersih pikirannya, masih kebawa dengan teori yang UFO itu nyata, atau ya masih dari teori dari dunia ini ya. Saya bacakan juga ayat yang lebih jelasnya dari Matius 24 ayat 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41, kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi seorang sahabat punya sahabat lain di tempat kerjanya gitu kan, sama-sama menghilang itu kerja menyaring anggur, kira-kira gitu ya teman-teman. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Pada waktu itu jika ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Juga sahabat yang kerja bareng di ladang gitu. Jadi kita bersahabat dengan siapa itu tuh nggak menentukan iman kita. Nah makanya kita tahu dari ayat ini kita bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Ayat lain juga berkata di dalam Lukas 17 ayat 24, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Di ayat yang di bawahnya itu ayat paralel dengan ayat yang tadi kita baca dari Matius. Lukas 17 ayat 34, aku berkata kepadamu pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 37 yang terakhir dari Lukas pasal 17, kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Jadi kita kayak disuruh Tuhan harus bisa menilai zaman gitu ya. Nah, sekalipun saya punya suami dan kita tuh masing-masing terhadap iman kita, kita satu tempat tidur, kita sangat akrab, sangat dekat, tapi bisa aja suami saya terangkat, saya nggak terangkat, tapi saya nggak mau ya teman-teman. Nah, harapan saya kita mempersiapkan juga keluarga kita seperti Nuh gitu kan. Nuh itu sampai ke menantu-menantunya terselamatkan semua. Sementara pada zaman itu Nuh juga menyampaikan pastikan ke kerabat yang lain, sahabat-sahabatnya mungkin, tapi orang-orang gak percaya, dan Nuh seisi keluarganya yang selamat dari air bah. Demikian kiranya kita di zaman seperti ini juga kita selalu mempersiapkan diri. Dan ya itulah yang saya mau bagikan tadi, gimana pandangan orang dunia setelah rapture. Karena ternyata di dunia ini mereka berpikir, mereka punya isu ya bahwa ada UFO atau alien sebagai musuh kita yang terus mengintai dunia ini saat ini. Semua itu ada di berita di Google. Kalau kalian bisa search dalam bahasa Inggris lebih jelasnya, itu semua ada, dan nanti pasti akan terjadi isu yang demikian. Jadi mereka anggap biasa aja mungkin gitu, karena hal itu orang-orang hilang gitu, dan mereka mungkin belum bertobat dengan itu semua, belum sadar kalau itu tuh adalah kuasa Tuhan gitu. Itu aja sharing dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya ya, bye.